وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Bismillah. Pada lafal wa idz qala Musa ada yang perlu kita perhatikan di dalam lafal dzal yang berharakat sukun, dan kita harus hati-hati di dalam melafalkannya. Jangan sampai huruf dzal ini memantul. Kesalahan yang banyak terjadi adalah memantulkan huruf dzal. Padahal huruf dzal ini tidak boleh ada pantulannya di dalam melafalkannya. Yang kedua, hati-hati yaitu dalam melafalkan huruf dzal jangan sampai kita rubah menjadi huruf zai. Contohnya yang pertama, wa idz qala itu memantul zalnya. Yang kedua, wa iz qala ini juga kurang tepat atau tidak tepat, dan dia salah karena mengganti hurufnya. Kemudian pada lafal qala Musa, pada lafal qala di sini qa ada fathah bertemu alif, dan pada lafal Musa mu dengan sa ini ketiga-tiganya qa Musa adalah hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i. Karena mad tabi'i itu terjadi dengan tiga kondisi: fathah ketemu alif, kasrahnya ketemu ya, dan dhammah ketemu waw. Qa bertemu alif, mu bertemu waw, sa bertemu alif. Maka dia panjangnya berapa harakat? 2 harakat, dan harus sama panjangnya qa, mu, dan sa. Jangan sampai kita membedakan di lafal mad tabi'i yang satunya terlalu panjang, yang satunya terlalu pendek. Misalkan wa idz qala Musa, nah, ini kan kepanjangan, cukup 2 harakat saja. Wa idz qala Musa. Baik, kita lanjutkan. Liqaumihi, pada lafal liqaumi ini huruf qa ya, jangan liqaumi. Jangan diganti dengan huruf kaf. Liqaumihi enggak, tapi liqaumihi. Yaitu di sini kita untuk menyempurnakan dari fathah bertemu dengan huruf waw. Dan agar sempurna dalam pelafalan wawnya kita monyongkan sedikit. Liqaumihi. Kemudian belafal hi, di sini ada huruf ha yang seperti ini bertemu dengan bentuk ya kecil seperti ini. Maka ini kita namakan dengan mad silah qasirah. Mad silah qasirah tidak terjadi kecuali dia untuk ha dhamir saja. Ini kita namakan dengan ha dhamir yang menunjukkan kata ganti orang. Kalau di dalam bahasa Arab ini kata ganti yang dia muttasil, yang bersambung. Maka kita namakan hukum tajwidnya mad silah qasirah. Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian melafal ya qaumi innakum. Pada lafal ya kembali lagi ada mad tabi'i, tidak kita bahas, tapi hati-hati dalam melafalkannya jangan sampai panjang pendeknya berbeda antara mad tabi'i satu dengan yang lainnya. Qaumi sama dengan tadi. Innakum ada nun berharakat tasydid, kita namakan dengan bacaan gunnah. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam melafalkan gunnah tidak menahannya. Contoh innakum harusnya ditahan dulu. Innakum sambil dimasukkan ke rongga hidung kita. Kemudian pada lafal innakum zalamtum, di sini sebenarnya ada satu lagi kelewatan kami, yaitu di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi seluruh huruf hijaiyah apabila didahului dengan huruf mim, maka dia mim itu khusus mim mati, maka dia dinamakan dengan izhar syafawi. Begitu juga lafal zalamtum, kedua-duanya sama. Mim mati ketemu mim, mim mati ketemu ta, mim mati ketemu dengan alif, ketiga-tiganya
Idhar syafawi. Nah, hati-hati dalam pelafalan dho, jangan dibaca dengan zo. Jangan dibaca dengan zo. Karena dia bukan zo. Kalau zo nanti makhrajnya salah. Dho itu makhrajnya sama dengan huruf tha dan huruf zal. Yang dimana cuman yang membedakan adalah sifat huruf daripada huruf dho itu yang dia tebal, yaitu itbaq dengan isti'la. Itbaq itu apa? Melekatnya lidah-lidah kita ke langit-langit atas, dan isti'la adalah pangkal lidah kita terangkat. Maka bagaimana pelakannya? Lo, 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 bukan zo. Innakum zalamtum anfusakum. Kemudian di lafal anfusakum ada bacaan berupa ikhfa. Adanya nun sukun bertemu dengan huruf fa, yang dimana nunnya disamarkan ke huruf fa. Nunnya disamarkan ke huruf fa, jangan diganti. Ya, jangan anfusakum. Pada dasarnya kita baca anfusakum karena ketemu dengan fa, fa-nya disamarkan ke huruf, nunnya disamarkan ke huruf fa. Maka anfu sambil ditahan dengan 2 harakat. Kemudian melafalkum bittikhazikumul ijla. Ada lafal mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka ini kita namakan dengan ikhfa syafawi, bukan izhar. Ikhfa syafawi terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan huruf ba. Ini kita namakan dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya, suara mimnya harus ditahan, tidak sebagaimana izhar yang tidak boleh ditahan suara mimnya. Maka di sini anfusakum bittikhadhi. Nah, seperti itu. Jadi harus kita kita tahan suara mimnya. Kemudian melafal bittikha, ini langsung kata bittikhazikumul ijla. Hati-hati dalam melafal zi-nya, dan di sini ada melafal kha, ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Zikumul ijla. Alif lam pada lafal al ijla, ini alif lam qamariyah. Sudah kita bahas ya. Itu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal ijla ada bacaan, yaitu bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah pantulan. Maka kesalahan dalam membaca qalqalah itu tidak mantul, teman-teman. Contohnya ijlah, ijlah. Atau misalkan menambahkan hamzah, ijlah. Itu menambahkan hamzah. Kedua-duanya salah. Yang tepat adalah dia membaca qalqalahnya sambil mengalir saja sesuai dengan huruf jalmnya, huruf jimnya. Maka bittikhazikumul ijla fatubu, ijla fatubu. Seperti itu. Kemudian pada lafal fatubu, fa alirkan nafas, karena fa punya sifat huruf hamas, yaitu harus mengalirnya nafas. Jangan dibaca dengan patubu, tapi fatubu dengan f. Kemudian pada lafal tu mad tabi'i, yaitu sudah adanya dhamma bertemu waw. Pada lafal fatubu ila bari'ikum, di sini ada bacaan berupa mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, maka kita namakan hukumnya mad jaiz munfasil. Apa bedanya dengan mad wajib mutasil? Bedanya adalah di posisi hamzah. Apabila posisi hamzah berada di lain kata, ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka ia kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, yaitu posisi hamzahnya terpisah daripada katanya, bukan di dalam satu kata. Maka untuk panjang mad wajib mutasil sendiri 4 atau 5 harokat ya teman-teman. Maka pada lafal fatubu kita panjangkan fatubu ila bari'ikum. Seperti itu. Kemudian pada lafal ila bari'ikum sama. Di sini kedua-duanya ada mad tabi'i pada lafal la dan ba. Kemudian dijelaskan pada lafal i. Jangan bari'ikum, bari'ikum, tapi ila bari'ikum, bari'ikum. Seperti itu. Kemudian pada lafal mim mati bertemu fa lagi, ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas. Kemudian pada lafal faqtulu anfusakum, faqtulu ini sama sebagaimana tadi qalqalah. Ada 2 kesalahan, tidak mantul dan menambahkan hamzah. Kemudian pada lafal lu anfusakum, kembali lagi ada mad jaiz munfasil, yaitu adanya mad tabi'i pada lafal lu yang 2 harokat bertemu dengan hamzah pada lain kata, maka wajib kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Pada lafal anfusakum, yaitu ada hukum tajwid ikhfa sama dengan lafal anfusakum pada
yang di atas tadi ya, zalamtum anfusakum, sama menahannya begitu juga dalam lafal ini. Kemudian dzalikum khairul lakum, hati-hati jangan dibaca zalikum, zalikum jangan, tapi dzalikum. Kemudian lafal mim mati bertemu kha, ada di sini sebenarnya ada idhar syafawi lagi. Tadi kami lupa menuliskannya, yaitu di sini. Kemudian pada lafal khairul lakum, di sini kha ketemu dengan huruf ya, ini ada bacaan lin yang lembut dalam pelafalannya. Kemudian ada tanwin. Nah, di sini ada hukum tajwid baru nih, yaitu adanya tanwin bentuknya seperti ini dengan dua dhammah bertemu dengan huruf lam, maka ini kita namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham yaitu memasukkan, bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara nun sukun atau tanwinnya. Awalnya khairun, ketika bertemu lam langsung dimasukkan ke huruf lam tanpa ada penahanan. Jadi contoh bagaimana? Khairul lakum, langsung khairul lakum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu ain, ini ada idhar syafawi harusnya. Kami kurang kasih panah. Kemudian ainda, ini ikhfa. Ada bacaan ikhfa pada lafal nun sukunnya. Nun sukun ketemu dengan huruf dal itu harus disamarkan kepada makhraj daripada huruf dal. Dal hurufnya, makhrajnya adalah ujung lidah kita bertemu dengan pangkal antara gigi seri atas dan gusi atas, sehingga dia di belakang keduanya. Maka inda bah khairul lakum inda bari'ikum. Ya, ikhfa juga itu membaca di antara izhar dan idgham, harus disamarkan. Kemudian lafal bari'ikum fataba alaikum, sama ba mat tabi'i, ri'ikum mim mati bertemu fa, ada tadi sudah kita bahas, yaitu maaf ini salah, bukan ikhfa syafawi, maaf teman-teman. Di sini adalah izhar syafawi. Ya, maaf salah teman-teman. Di sini ada bacaan izhar syafawi. Kemudian fataba alaikum, pada lafal ta di sini ada mat tabi'i yaitu bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal alaikum. Kemudian kita waqaf pada lafal huruf jim. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim. Pada lafal hu di sini ada baca mat silah qasrah sebagaimana liqaumihi tadi. Tapi sebelum itu pada lafal nun berharakat tasydid ada bacaan gunnah, yang dimana suara nunnya wajib kita tahan. Kesalahan terjadi tidak menahannya. Contoh innahu huwat tawwabur rahim, harusnya innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian pada lafal mat silah qasrah di sini dipanjangkan 2 harakat juga. Huwa, bedakan hu yang pertama dan yang kedua. Kemudian huwat tawwabur rahim. Pada lafal at-tawwab dan ar-rahim kedua-duanya ada alif lam, dan alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang diidghamkan dan dimasukkan ke huruf setelahnya dan dia tidak dibaca. Pada lafal tawwabu ada mat tabi'i, dan lafal ar-rahim ada bacaan mat arid disukun, yaitu mat yang terjadi ketika adanya sukun yang diwaqafkan atau adanya huruf yang ketika waqaf kemudian disukunkan, dan sebelumnya ada huruf mad. Di sini huruf mad yaitu berupa ya dan bertemu dengan huruf mim yang disukunkan menjadi ar-rahim. Dasarnya ar-rahimu karena kita waqaf menjadi ar-rahim. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad arid disukun, yaitu panjangnya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh pula 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang dari ayat awal. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan Al-Quran kita dan pembelajaran kita pada ayat ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.